gambar yang pastinya bakalan memotivasi dan menginspirasi kalian nih guys. Ada kakak-kakak Jambore Jurnalistik Siswa SMP Kabupaten Magetan. Hai. Oke, kita bakalan ke lebih dalam lagi bagaimana sih proses mereka saat di sana dalam episode Ngobrol Pintar. Selamat sore kak. Sore. Oke, mungkin boleh perkenalan dulu mulai katanya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Almira dari kelas 8A. Halo semuanya, nama aku Denisha dari kelas 8. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Dinda dari kelas 8B. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Zakia dari kelas 8A. Halo semuanya, perkenalkan aku Natasha dari kelas 8H. Hai semua, perkenalkan nama saya Alicia dari kelas 8H. Oke, kita hari ini bakalan ngobrol pintar tentang Jambore Jurnalistik Siswa SMP Kabupaten Magetan nih kak. Iya. Oke. Dari kegiatan tersebut, perwakilan dari SWAPMA ada berapa orang sih? Ada 10. Wah, berarti lumayan banyak ya. Iya. Kalau dari keterangannya, itu perwakilan dari sekolah itu berapa anak? Kalau nggak 2 ya 3. Sebenarnya itu per sekolahnya itu dimasukin tuh 5. Iya. Gitu. Cuman dari SPATMA itu ada program juga, karena kan di sana itu juga pasti ada liputan dari SPATMA TV terkhususnya itu tuh jadi nambah dari jumlah siswanya. Jadi kan di sana harusnya kan ada 125. Jadi yang 10 itu dari anggota SPATMA, yang sisanya itu dari SMP se-Kabupaten Magetan. Berarti SMP 4 ini paling banyak sendiri gitu ya? Iya. Oke, terus untuk kegiatan di sana asik gak sih? Asik Banget. Asik banget. Pasti kan di sana kan ada hal yang nggak mengenakan tuh. Yes. Mungkin bisa diceritain ke teman-teman semua. Dari kalau aku ya pastinya di sana kan seru banget gitu ya. Jadi ada susah, ada senangnya, ada enak, ada enggaknya gitu kan. Kita bersama banyak siswa dari SMP-SMP lainnya gitu ya. Pastinya kita bakalan bertukar pengalaman di situ kan ya, bertukar pengalaman, pengetahuan. Jadi kayak kalau kita ke sana otomatis kita bawa nama baik SMP kita gitu ya. Jadi di sana juga pasti ada enaknya, ada enggaknya. Enaknya sih di sana bisa ketemu temen gitu ya. Terus enggak enaknya paling di sana kan kita punya sifatnya bermacam-macam gitu ya. Pasti ada temen yang kayak kita deketin, mungkin dari mereka nggak suka berbaur gitu ya. Jadi jadi kayak kurang kitanya nyapa, mereka kadang cuma nonong gitu aja. Terus kan di sana juga kita harus dinamika kelompok gitu, kadang kan juga susah kalau nggak ngerti satu sama lain gitu sih. Kalau di Jambore itu lebih banyak keenaknya. Kalau nggak enaknya ya hampir sama kayak dibilang Natasha tadi. Kayak susah beradaptasi sama orang baru yang baru dikenal gitu loh. Sedangkan kalau enaknya kita bisa dapat pengalaman baru setelah adanya kegiatan Jambore itu. Dan yang paling mengesankan lagi itu setelah waktu pensi. Kayak malam Keakraban. Malam keakraban itu kan udah pada istirahat semua kan. Kita malah asik sendiri ngobrol kayak gitu kan. Momen yang nggak bisa dilupain Sampai tengah malam. Iya, sampai tengah malam. Sampai bubuknya itu kita tidur di aula. Iya kan? Seharusnya kan kita tidur sama-sama. Kita malah Di aula gitu. Bahkan sampai begadang gitu. Iya. Hampir gak tidur, tapi karena disuruh tidur Iya, akhirnya tidur. karena kepaksa juga. Iya, kepaksa, bener banget. Kalau kayak Dinda mungkin Kalau aku sih sesuai sama yang dibilang Natasha sama Zakia tadi. Terus yang paling gak enaknya lagi tuh pas mandi itu. Itu rebutan yang bermandi. Ya itu sih, kalau yang lainnya ya mungkin seneng sih, lebih ke seneng gitu. Kalau susahnya ya tadi pas mandi aja. kalau Kak Indonesia sebenarnya daerahnya kurang lebih sama Natasha, Zakia sama Dinda. Terus kalau misal ada satu anggota di kelompok kita kan itu satu kelompok itu beda-beda dari sekolah yang berbeda. Jadi mungkin ada yang belum paham sama ini itu kerjanya mau ngapain buat videonya mau gimana. kalau Kak Almira Kalau dari aku ya kurang lebih sama juga sih. Ada yang waktu di kelompok itu kayak kita
kita masih belum bisa adaptasi sama orang baru, terus orang yang satu kelompok sama kita itu kan dari sekolah yang beda juga. Jadi kayak nggak bisa apa ya, kayak susah gitu buat ngobrolnya, buat komunikasinya ya. Ya kalau susahnya tuh pas lagi disuruh buat apa itu reportase. Iya, Oh, yang iya, di kelompok iya, itu. iya, iya. Yang kita punya satu kelompok, yang satu kelompok itu belum melakukan itu di sekolahnya. Jadi kita harus benar-benar ekstra ngasih pemahaman lagi gitu loh ke dia. Itu sih susahnya. Kalau sebenarnya pastinya pengen kenal teman banyak, terus Nambah relasi juga. Nambah pertemanan. Pertemanan, prestasi, karena kan kita juga didatangi narasumber dari berbagai sumber ya, ada dari Hujan Buku, dari Kompas TV, terus itu Utama media, Intimedia. Intimedia, jadi banyak banget yang kita tahu di situ. nah itu tadi kan dari susah senangnya. Kalau dari kegiatannya tuh gimana sih? Rundown acaranya tuh apa aja? Dari kita yang pertama datang ya. Kita itu paling awal, kita yang awal. Karena kan di sana itu, iya, di sana karena kita tuh kayak kan nggak ada panitianya kan dari bapak ibu guru tim KKS ya, tim KKS. Jadi kita itu bantu kayak nyediain ID card, terus kayak Administrasinya juga, jadi kita kayak kasih tahu ini tempat asramanya nanti Putri di sini, Putra di sini. Kita ngebantu juga nanti Bantu buat gitu. persiapannya itu. kita datangnya pagi banget, iya ya. Sampai yang asrama yang kita datang asrama masih dikunci. Iya. Asrama masih dikunci. Karena itu jam berapa? Jam 5:30 kita sudah di sana, udah ready gitu ya. Nah, gitu. Udah di jalan. Iya, udah di jalan. Sampai anggota kita ada yang ketinggalan. Iya, iya, ada yang ketinggalan ya. Kasian banget tapi lucu. Ya, soalnya iya, kasihan. Gitu sih. Terus setelah kita berangkat dari sana, kita prepare di sana, nyediain barang-barang gitu ke asramanya. Terus setelah itu persiapan upacara pembukaan. Setelah itu pembukaan sama Pak Kadipura. Tapi sebelum itu pas malamnya itu aku Sama ada Sabino, tim dari sini. Iya, tim dari yang sini. live streaming itu Iya, ya. kita Sana sampai jam 10:30 malam buat mempersiapkan kamera di sana. Oh, yang di foto Pak Joko di Iya. Yang sampai nyari-nyari Pak Joko karena kita ngantar kita sampai lari-lari ke rumah ya. Gang Dan itu benar-benar dari pulang sekolah langsung pulang ke rumah bentar doang buat mandi, habis itu kesana lagi sampai jam 10:30. Wah, 10:30. Itu emang effort banget ya? Iya, effort banget. Dan itu aku belum packing apa-apa, kayak mempersiapkan Buat besoknya. Besoknya itu belum. Jadi pagi-pagi banget sebelum berangkat itu baru mempersiapkan gitu. Nah, dari habis apel pembukaan itu apa aja sih Kak kegiatan yang dilakukan? Pembagian dinamika regu kan ya? Iya, dinamika regu. Jadi satu regu itu isinya 5 dan itu harus beda-beda sekolah. Iya. Jadi ada sekitar berapa regu gitu? 25 kalau nggak salah. Banyak ya. Banyak. Nah, itu pas pembagiannya itu kita pilih sendiri atau dipilihin gak enaknya di situ dipilihin. Kayak Jadi nggak bisa milih. iya gak bisa milih. Sukanya tuh di situ aja. Iya, Sama teman siapa? Iya, terus takutnya itu gendong. Dan kita tuh harus adaptasi dari awal, soalnya kita kan nggak kenal dari awal, nggak kenal gitu. Nah, itu yang milihin siapa? Dari dari guru-guru KKS. Iya. Berarti itu niatnya surprise gitu. Yes. Banget. Yes. Dan ternyata yang benar-benar Bener-bener kaget gitu. Kaget banget. Banget. Terus setelah dinamika regu itu kita udah diisi sama narasumber. Iya. Kita diisi narasumber dari Guru. Kita di situ diajari dasar-dasarnya jurnalistik ya. Dasar pembuatan berita juga. Iya. Sama Pak Kadi. Iya, Pak Sekadi. Iya, Sekadi. Pak Kadi. Pak Iya, yang Sekadi. pertama. Iya. Setelah itu kita Pak- potong gak sih? Potong makan siang.
sebelumnya. Setelah Bapak Sugeng itu bukannya ada Pak Suwoko. Ya, sebelum itu Pak Suwoko. Iya itu. Dan kebetulan kemarin dari Spanma juga ada yang kebagian. Iya. Iya, ada yang kebagian buku. Iya, teman kita. Terus habis Bapak itu tadi dilanjut dengan Makan siang. Iya, Ya, makan siang habis itu Soma narasumber. berarti Iya, Iya, Soma. Terus habis itu ke narasumber berikutnya. Ya, dari kompas.com. Iya, Bapak Sukoco. Iya. Terus sama Siapa siapa ya? Lupa. Ya, tapi itu yang nambah fotografi. Iya, fotografinya Fotografinya hebat banget. Iya, terus itu kita juga apa? Praktek juga gitu loh, kayak suruh bikin tentang Gedung Graha Pusat Literasi. Karena kan Iya. kita juga di sana tempatnya. Jadi kita Iya. suruh mamerin apa sih itu yang terbaik di sana Iya. gitu loh. nanti ngefoto sekitar gitu. Iya. Pokoknya intinya tentang gedung itu. Iya. Terus habis itu kan kita kejeda sama Di Soma mandi. Sholat lagi. Sholat asar. iya, sampai maghrib itu nggak Iya, ya? sampai maghrib. Itu yang antrian paling Iya, Panjang panjang itu. sampai kita ngerelain kita nggak Iya, nggak mandi. kita rela buat teman-teman kita gitu. Soalnya Jamnya udah mepet banget. iya, Mepet teman-teman banget. udah selesai, kita baru masuk kamar Iya. mandi. Tapi jamnya udah Iya, jamnya udah enggak ada lagi. malah nanti kalau kita mandi nggak kita ketinggalan. Iya, ketinggalan Jalan banget. sampai kita satu kamar mandi duaan itu. Iya, itu tinggal dua. Aku di kamar mandi ya. Di Banda. Aku di kamar mandi sebenarnya itu tuh buat laki-laki. Aku di kamar mandi yang asrama sih. Aku di kamar mandi cowok sih serama. Rasanya gimana tuh yang di kamar mandi portable? Gelap, sempit. Dan airnya tuh sedikit gitu. Minim Kayak gitu. minim banget. Kerannya juga kan Pas itu yang kan ada 2 kamar mandi. Iya. Satunya lancar, nah yang satunya yang saya pakai itu airnya tinggal sedikit terus kerannya juga nggak nyala. Waduh, Waduh. susah. Kopinya nggak bisa ya. posisinya udah mau maghrib. Iya sih. Tapi waktu kita mandi tuh waktu maghrib nggak sih? Iya. Maghrib loh, udah maghrib. Maghrib. Udah maghrib. Pokoknya habis Udah mandi. tidur yakin ya, Iya, langsung udah tidur. habis mandi langsung sholat. Terus habis mandi itu kalau nggak salah kita makan. Iya, Makan malam. Makan malam. Makan siang udah lewat. Iya. Malam. Habis itu dilanjut sama yang Itu dari Utama itu. Utama. Iya, Iya. utama itu media itu. Iya. Enggak. Buat Kayak majalah sekolah. tadi. majalah sekolah. Kita juga Iya. promosi majalah Iya. kita. Lain sekolah Kayak juga dibagiin promosi. majalah-majalah gitu. yang disuruh bentuk redaksi tuh. Iya. Yang nyusun itu. Iya. Karena yang kan ada susun-susun sekolah, ada beberapa sekolah yang belum ada majalah sekolah. Jadi Iya. disuruh bikin di situ. Jadi nanti kalau mereka pulang ke sekolahnya udah bisa tuh ngajuin ke Kepala kepala sekolahnya, sama gurunya gurunya gitu. Terus habis kegiatan itu kita ngapain tuh? Ada malam keakraban. Malam ya. keakraban. Iya. Nyanyi. Dan kebetulan dari SMP Negeri 4 Magetan ini juga ada yang nyanyi di Ya nyumbang suaranya di sini. Iya, ada. mana ada yang joget-joget lagi. Ya. Seru pokoknya. Iya. Yang kita kerja sama matiin lampu. Iya. Jangan sampai buat matiin lampu. Effort banget kita ternyata. Padahal itu udah disusun tapi lagunya gak bisa. Iya. Akhirnya ganti tapi tetap jalan Iya, rencana jalan kita. sih. Tetap. Tapi untungnya juga yang lain juga ikut partisipasi. Iya. Nyalain flash. Iya, nyalain flash juga. Jadi lebih meriah dan lebih hangat juga. Harapannya lebih bisa kenal satu sama lain gitu. Habis malam keakraban itu kan berarti kita tidur. Iya, tidur ya. iya. Iya, itu. Itu kita ada sebagian yang nggak tidur, alias sebagian di Patroli. Iya, di Sama aula. PMR itu Iya. Iya, di patroli PMR. itu nggak Iya, sih? patroli. Dan yang lainnya di Di depan asrama awalnya itu. Iya, di depan asrama. Di depan asrama pindah. Iya. Pijetin itu bang. Iya, gelar tikar di depan asrama itu. Ceritain dong. Pas di situ ada rasa-rasa apanya? Horor gitu ya? sih? Kalau ada mungkin seperti yang saya alami mungkin. Apa tuh? Apa tuh? Pas yang lain sudah tidur, kalian di aula sudah
udah tidur di tempat PMR. Aku juga Ya, sih. aku udah tidur. Aku Iya udah, sama ini. udah ya. Soalnya ngedit video. Ngedit ya, video. udah ngedit capek banget, Capek sumpah. Di situ kan saya patroli sama anak son sama anak PMR. Ya. Itu pertamanya tuh ada Sabrino, cuma Sabrina lagi ngecas di depan asrama. Kita habis patroli, kita di belakang asrama putri yang belakangnya kamar mandi. Iya, Pas itu kan malam ada orang salawatan atau pengajian itu nggak sih, tadarus itu Ya. kedengeran itu suaranya. Nah itu kita tuh tidur di situ karena anget, iya banyak anget di situ. Kita ngobrol-ngobrol kayak capek banget loh hari ini gini. Pas satu ketika nggak tahu perasaan atau gimana ada burung hantu tuh. Iya kan, iya kan. Itu lewat. Habis lewat tuh ada yang niup telinga. Wah, habis Kayak- itu Gitu. tapi nggak lama. Gitu dong. Sedikit kayak Bener-bener mengerikan. gitu loh. Nah, habis itu aku cerita ke anak son sama yang PMR tadi. Udah habis itu langsung lari masuk ke teman-teman PMR, terus yaudah tidur di situ. Pertamanya ngerakit Lego, terus lihat Marsha, terus tidur. Ya kan Lihat Marsha. takut itu udah nggak berani keluar lagi. Kalau kalian mungkin Kalau malamnya sih udah kita Kalau aku sih udah capek ya. Karena saking capeknya udah tidur Iya. gitu. Iya. Tapi kita sempat sebelum tidur, kita sempat kan lapar ya. iya. Ya, Terus dibeliin sama Iya, dibeliin sama Pak Jo. Iya. Iya. Yang minyak 32 itu nggak? Iya. Iya. Itu satu mangkok buat bertiga. Ya, berbagi itu lebih enak. Rasanya nikmat. Iya. Betul. Nah, terus habis tidur tuh paginya kan kita jadi pemandu senam. Iya, Ya, pemandu masternya senam. Ya, itu berkesan gak sih? Iya, berkesan banget. Bener-bener berkesan. Bener-bener. Iya sih. Memandu berapa sekolah itu ya? Banyak. Banyak banget. Banyak banget. 20 berarti. Oh, iya lebih kita nih. itu sekolahnya itu kalau nggak salah dihitungnya 30-an. Iya. 30 berapa aja nggak tahu. Lupa. Berarti Banyak itu banget. lumayan berkesan gitu ya. Iya sih. Terus habis itu kita ke Gila. Tapi sebelum itu kita salaman dulu. Iya, Sarapan dulu. Yang sarapan tuh ya. Yang makan satuan itu. Iya, biasa makan satuan itu. Seru itu. Seru banget. Mereka yang mungkin mereka belum terbiasa nggak sih Iya. sama adatnya Spatma gitu. Yang agak susah itu makanannya harus habis. Iya. Nah, iya. Di situ ada yang bener-bener masa ya ayamnya masih utuh. Iya, masih utuh ayamnya. Itu gara-gara tuh dia nggak suka ayam. Iya, nggak suka ayam. Kok ada gitu orang nggak suka Ada ayam? nggak sih? Mau tak ambil tapi malu. Sampai ada yang nangis loh pas makan. Di depanku makanya sama ya. Di sampingku. Aduh siapa tuh? Kan itu posisinya aku lagi mamaku kambuh, terus habis itu dipaksa nggak kuat. Air matanya keluar sendiri. Tapi pas itu emakku juga lagi Iya, kambuh emakku sih, lagi ngerasa kambuh. mual. Kalau aku malah kan udah habis kan ya makanannya. Iya. Sama pembinanya, sama Pak Joko itu malah dikasih nasi lagi. Wah, Tapi untungnya masih bisa habis. Malah saya yang dikasih Pak Joko. Kamu dikasih nasi. Iya. Aku dikasih selada. sayur lebih sehat. Pas itu kalau nggak salah aku berbagi makanan sama Aurel. Iya. Iya, terus setelah kasih Aura. Almira kok diem aja sih? Almira udah habis. Ya di sebelah aku, seladanya dikasih aku. Jadi aku dapat selada itu dari Almira gitu. Yang lebih ingat tuh yang kita disuruh ngumpulin Iya. timun. Iya, timun. Nah, muter nyari timun, ngebuka satu-satu, ngecek timun. buat apa gitu maksudnya? Iya, yang berakhir udah dimakan juga nggak sih? Iya. Ya diambil mubazir kan ya. Sama-sama aja. Habis itu kita Itu kita ke Refugia. buat mengerjakan tugas utama. Iya, tugas utama buat Dan itu reportase. dilombain juga. Dilombain iya, yang dinilai itu bahkan. Iya. Iya, Itu di Refugia pastinya udah panas banget dan capek. Ya Allah, ini harus gimana? Udah panas gitu. Teman-teman Kita juga ngejar Iya. waktu yang ngejar dikasih waktu. sama apa panitia. Iya, panitia.
Ya aku waktu itu juga sempet drop yang gak bisa Ya. jalan karena perutnya sakit itu luar biasa sih ya. Tapi kan habis itu kan kita coba banyak Iya, hal. iya banget. Gila nggak percaya banget. Gimana? Kita ganti ini deh ceritanya. Ya. Ya, Iya, boleh, boleh. boleh. Ini pas awal nominasi kita pagi nggak sih? Iya, pasti. Apanya? Pak malam nggak sih? Malam kita dikasih tahu sama Pak Joko. Iya lewat itu Iya, pas malamnya. Apa? dokumen. Enggak. Yang kan dua- pas kita yang dua pas udah. masih di warung terus Yang dua Pak udah. Joko Oh ngasih iya, kertas, yang ngasih itu. kertas Ya, di terus warung. kita galau. Iya. galau soalnya Overthinking. Soalnya yang lolos cuma Iya, yang dua. Cuma dua doang yang lolos. Terus akhirnya kita nunggu berharap di fotografi. Iya. Keluarnya cuma dua doang. Iya, dua doang. Terus teman kita dapat satu lagi. Yang awalnya banyak ceritanya sebenarnya. Panjang banget. Iya, panjang banget. Panjang banget. Panjang. Iya. Aku kan jadi asisten terbaik. Ya. Iya, asisten Dan terbaik. mendapatkan Jadi juga gitu The ya. Boy. Oke, itu pertamanya yang disiarkan tuh Denisha sama Amira. Iya. Di Denisha Batas, siapa? batas. Itu editor. Kameramen. ya aku tuh nggak bisa foto nggak sih tuh pas kita gendong. Iya, di warung. Ya. Kita izin mau kontrol itu Pak Joko. Iya. Iya. Terus ini kan baginya pas di Di Bidadari. Iya, Iya, Bidadari. itu banyak yang dapat nominasi tuh. Iya, banyak. Iya. Banyak dan Satu kategorinya 3. Dan alhamdulillah sperma yang paling banyak. Paling banyak itu borong. sih itu. Terus cerita nih satu-satu. Awalnya dapat kabar kalau dapat nominasi. Gimana? Iya. Pertama, Aku kan juara 2 kategori fotografi. Nah, di situ kan fotografi itu udah di akhir ya. Kan 4 kategori dulu dinilai, habis itu fotografi. Soalnya kan fotografi itu fotonya itu Tugas mandiri. tugas mandiri. Jadi perorangan gitu. Nah, di situ gak nyangka banget kan karena kayak foto aku itu tuh sebelumnya tuh kayak cuman iseng-iseng aku tuh banyak teman-teman tuh Sampai effort banget sampai kayak gini gitu. sampai pakai buku, habis itu HP-nya dilempar juga kayak oh my god, lah gue terus ngapain gitu. Terus akhirnya aku kan pernah dapat materi dari kakak yang ngajarin fotografi itu yang sama kompas.com itu. Nah, akhirnya pakai cara itu cuman selipin foto yang depannya ada foto gitu. Jadi kayak misalkan kita di sini ya, nah mejanya ini kelihatan kita gitu. Jadi kayak cuman gitu. Terus alhamdulillahnya kategorinya masuk ke dia. kalau Kak Zega Awalnya tuh saya kan di narator. Iya. Nah, kebetulan yang ngerjain naskahnya itu juga saya. Gendong Kak. Ya. Kan waktu jadi narator kan nggak dapat juara. Iya. Sedangkan yang jadi penulis naskah itu dari SMP mana gitu loh. Gitu. Nah, kan sedangkan yang nulis naskah itu saya. tapi kalau yang dapat juara dia. Iya. Itu kan kayak nggak adil gitu lah. Nggak adil. Terus saya konfirmasi sama pembina SMP 4 buat nanyain ini gimana ya, bisa apa enggak buat menang di penulis naskah juga. Nah, kebetulan itu saya chatnya malam-malam Ya. dan saya Untungnya temennya juga nyadar Iya. kalau emang yang buat ini gitu. Jadi kayak ngasih juga. Jujur, Iya. iya. dan Pokoknya jujur. temen kelompok saya itu ada yang bilang gini, Loh, kan si nulis naskah kowe kok si menang udah kowe kan gitu kan. Iya. Terus itu langsung saya telepon ke pembinanya buat nanyain ke panitia yang sebenarnya. tuh. Nah, kebetulan itu bisa diganti namanya, tapi dua-duanya juga dapat piagam sama medalinya itu. Jadinya saya juga dapat, dia juga dapat. Ya. Iya. Kalau aku sih pertama dibilangin Natasha malahan pas abis sholat di sini, abis sholat dibilangin kayak kamu itu gak sih dapat nominasi fotografi yang ketiga. Terus aku kayak sama kok bisa, padahal itu aku cuma iseng-iseng aja, kayak cuma bener-bener buku, vas, tak foto, habis itu udah gitu. Terus dibilangin kayak gitu kayak hah,
aku lihat tugas-tugas teman-teman yang lain itu banyak banget yang bagus. Iya, yang dibahas siap banget itu kayak kok bisa gitu. Gak nyangka banget gitu. Apalagi yang bilangin itu Natasha bahkan bukan pembina kayak Masih gak percaya? iya masih gak percaya. Iya. Soalnya kan yang bilangin kan bukan pembinanya langsung gitu kayak kok bisa sih gitu sih. Aku sih nggak nyangka ya pertamanya bisa dapet juara karena kayak ngeditnya itu cuma 40 menit dan durasinya tuh kayak panjang gitu loh videonya, jadi kayak aku bingung ini videonya mau diapain, terus transisinya mau gimana gitu. Jadi alhamdulillahnya bisa dapet juara. Kak Mira nih yang dari tadi diam, gimana tuh? Itu kan aku dapat juara 3 kategori kameramen. Nah itu sebenarnya iseng aja sih, karena di satu kelompokku itu kan kayak aku mikirnya aku mau ambil narator kalau enggak penulis naskah gitu. Tapi di kelompokku itu ternyata dua-duanya sudah ada semua, ada bagian semua, sedangkan mereka tuh sebelumnya enggak ada konfirmasi gitu. Terus habis itu, iya benar-benar miskom. Terus akhirnya dikasih pilihan antara kameramen sama fotografer. Akhirnya ya aku milihnya kameramen aja, soalnya kan biasa podcast juga, ngatur kamera gitu-gitu. Terus kok akhirnya menang ya itu kayak padahal aku tuh iseng gitu. Wah, jadi banyak plot twist-nya gitu Iya, banyak banget sekali. Oke, gini aja kali ya perbincangan kita udah panjang banget enggak sih? Soalnya juga banyak banget cerita dari Jambore kisah-kisah itu. yang nggak bisa dilupain. Iya. Dan juga itu susah buat diceritain enggak sih? Iya. Kita bingung bahasanya Cuman doang. bisa jadi Berasa- kenangan terindah gitu. Oke, makasih banget nih buat teman-teman yang sudah Sama-sama. mau menceritakan Cok. Sama-sama. Oke, dari itu pasti ada nggak sih harapan kalian buat Spotma? Ada, pasti Pasti ada. Apa tuh? Salah satunya aja. Ya kalau dari aku mungkin ada dua ya, ada dari Jambore, dari jurnalistik, sama program-program yang dibawa ke sana, misalkan podcast sama Spotma TV. Buat jurnalistik ya mungkin kan kita kan juga anggota jurnalistik semua ya yang ikut ke sana. Nah itu berharapnya kan kita udah di kelas 8, bentar lagi naik kelas 9. Nah otomatis kan pasti ada pergeseran periode juga gitu. Jadi buat penerus kita, buat adik-adik yang kelas 7 itu semoga lebih munculin kreativitas gitu di dalam jurnalistik. Buat sekarang kan ada majalah, terus ada 2 program yang unggul gitu, sama ini kan Spot TV udah masuk ke inovasi daerah gitu. Jadi Inovasi Sekolah. malahan ke provinsi malahan. Oh udah ke provinsi malahan. Jadi itu patut buat dijaga gitu, jangan sampai nanti kalau misalkan kami udah purna terus kalian nggak ngelanjutin tuh kayak sayang banget. Kayak Pengorbanan kamu gitu. Dan kita itu angkatan pertama dari program-program ini. Ya, jadi benar-benar rancang dari nol gitu. Ya gitu aja sih harapannya. Ya, semua yang ada di sini Terjang hujan, badai, angin, ribut gitu. Sampai malam gitu. Dan ternyata malah nggak kelihatan yang atas. Ya, kita explore-nya di atas, tapi nggak kelihatan. Nanti di akhir video tolong dilihatin yang atas. Iya, Kak. Yang atas. Room tour. Ya, runtuh. Ya, semoga harapan kita ya bisa terwujud lah. Ya, amin. Kita kan udah bentar lagi kelas 9, jadi Ya, kelas kalau ada 9. Jambore lagi kan kita nggak bisa itu. Iya. Terus Jambore itu tuh juga pertama kalinya Iya, diselenggarakan. pertama kalinya di Ya, jadi kita adalah peserta pertama yang generasi pertama yang ikut itu. Dan semoga aja nanti buat generasi selanjutnya bisa benar-benar lebih baik dari kita gitu loh. Iya. kalau bisa jadi sama sampai Merauke. Kumpul gimana tuh? Gimana mana? Ya gitu sih buat perbincangan kita kali ini ya. Semoga kita lebih berkarya lagi ke depannya. Amin. Lebih Sukses ke depannya. Amin.
perjumpaan kita dengan kakak-kakak Jambore. Sampai jumpa di episode selanjutnya. See you!